Cek, cek. Ibu-ibu, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Bentar ya Mas, masih ada yang ditunggu kelihatannya. Mas Febri, masih ada yang ditunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hayono Isman, Ketua Umum Korminas. Yang terhormat para Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Perwatusi. Kami juga ucapkan yang terhormat Bapak Farhad Brahma selaku Dewan Pengawas Pengurus Pusat Perwatusi. Yang terhormat Ibu Anita Anas Hutagalung, Ketua Umum Perwatusi, serta seluruh tamu undangan, para pengurus daerah, para pengurus cabang yang telah hadir baik secara daring dan di tempat dalam rangka pelantikan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Mei 2021, bertempat di Hotel Arosa, Jakarta, dengan mengusung tema Membangun Sinergi untuk Indonesia Bertulang Sehat dan Kuat. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara hari ini yang kita awali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan acara inti yaitu pelantikan, kemudian sambutan-sambutan, foto bersama, dan akan ditutup dengan doa. Perkenalkan, nama saya Ida Wisnu Baroto yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama yang hadir untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perwatusi dan Himne Perwatusi. Hadirin dimohon berdiri. Dokter Ade, dan Dokter Ade kami persilahkan untuk memimpin.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian, kami mohonkan perhatiannya bagi para pengurus pusat Perwatusi yang hadir di tempat maupun secara daring pada saat nama-nama ibu-ibu dan bapak-bapak disebutkan, mohon untuk berdiri dan untuk yang telah hadir di sini dapat maju ke depan. Terima kasih. Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Pembacaan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Perwatusi kepada Ibu Anita Anas Hutagalung, Ketua Umum. Waktu kami persilahkan. Surat keputusan nomor SK 020-DPP-1-Romawi-2021 tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia masa bakti 2021-2024. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, susunan lengkap Dewan Pengurus Pusat Perwatusi masa bakti 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Kedua, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada segenap anggota Dewan Pengurus Pusat Perwatusi masa bakti 2016-2019 yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketiga, mengucapkan selamat bekerja dan selamat berjuang kepada seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat Perwatusi masa bakti 2021-2024 disertai harapan agar segera mulai dengan perencanaan dan pelaksanaan tugas bersama sebaik-baiknya. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada tim formatur yang telah melaksanakan tugasnya tepat waktu sesuai ketentuan penugasan dari Musyawarah Nasional. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa bila ada kekeliruan atau kekurangan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2021. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia, Ketua Umum Anita Anas Hutagalung, Sekretaris Umum Insinyur Surfana Sahara. Lampiran surat keputusan nomor SK 020-DPP-1-Romawi-2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Dewan Pengurus Pusat Perwatusi. Susunan Dewan Pengurus Pusat Perwatusi masa bakti 2021-2024. Ketua Umum Anita Hutagalung. Wakil Ketua 1 yang membawahi bidang pendidikan dan pelatihan dan hubungan internasional Dr. Tanya Emrotikam, spesialis kedokteran olahraga yang pada hari ini mengikuti melalui Zoom. Wakil Ketua 1 yang membawahi bidang pendidikan dan pelatihan dan hubungan internasional. Wakil Ketua 2 yang membawahi bidang pelayanan dan pengembangan organisasi Dr. Siti Nuraziza, Sarjana Hukum dan HUM. Wakil Ketua 3 yang membawahi bidang publikasi dan hubungan masyarakat dan usaha dan dana Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Sekretaris Umum Insinyur Silvana Retno Hersahara. Sekretaris silakan. Sekretaris Umum Sekretaris 1 Endah Daniar Winaria Hersikom. Bendahara Umum Agustina Hendro. Wakil Bendahara Rahmayanti. Bidang pendidikan dan pelatihan. Ketua Dr. Ade Jane D. Tobing, spesialis kedokteran olahraga.
Anggota Sri Indah, kedua Dr. Gigi Eli Rosyani, Ibu Nelly Topobroto, Dr. Angelika Anggunadi, spesialis kedokteran olahraga, Dr. Marian Cinta Kuncoro, spesialis rehab medik. Bidang hubungan internasional, Ketua Ibu Ifti Dayasar, sarjana hukum. Bidang pelayanan, Ketua Citara Siahaan. Anggota Purnawati Sri Rezeki Retno Sunarto, Danimar Ibrahim, Mila Kobat, Bu Yeni Maria, Nita Novita. Bidang pengembangan organisasi, Ketua Tabrani Abi Sarjana Hukum Bandung. Anggota Dr. Ida Ayu Astuti, MBA. Anggota Siti Rahmayati, Bu Samsum Nahar, Sri Endang Budianingsih, R. Wahyu Handoko. Bidang publikasi dan hubungan masyarakat, Ketua Febrinaldo. Anggota Dr. Randa Rahayu Triastuti, Dewi Triastuti, Oto Nasri, Bapak Dar Edi Yoga. Bidang usaha dana, Ketua Eski Trireski Widianti. Anggota Rahma Arsyad, Kartini Sungkono. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2021, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang se-Indonesia, Ketua Umum Anita Anasutagalung, Sekretaris Umum Insinyur Silvana R. Hersara. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan Dewan Pengurus Pusat Perwatusi. Kepada Ketua Umum yang melantik, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Kepada Sekretaris Umum yang dilantik mewakili seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat Perwatusi, kami persilahkan. Juga kami mintakan kesediaannya kepada Bapak Farhat Brahma, selaku Dewan Pengawas Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia untuk menjadi saksi. Baiklah, kepada seluruh pengurus yang telah dilantik, juga kepada Ibu Anita dan Bapak Farhat, tibalah kita untuk memasuki sesi foto bersama. Mohon dipersilahkan untuk mengambil tempat. Mbak Silvana, mundur. Ibu Ita, silakan di sini. Ya betul, Ibu Silvana sebelahnya. Jadi alternate, jadi di antara yang kosong bisa diisi oleh Ibu. Mbak, ke sini ya. Oke. Dari sebelah sana, mohon agak dilonggarkan Bu Iftida. Ya. Ya. Dokter Andi bisa di sebelah Ibu Iftida saja. Ya, biar sini. Terima kasih. Saya nanti menyelip di belakang. Mungkin dengan tersenyum sekalipun tidak kelihatan tapi bisa terbaca dari mata.
Baiklah, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah dilantik. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada Ibu Ketua Umum, dapat menempati tempatnya di depan, didampingi oleh Sekretaris Umum dan Ibu Bendahara. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu pelantikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dewan Pengurus Cabang Jakarta Barat. Kembali kami mohon perhatiannya kepada para pengurus yang dilantik. Apabila namanya nanti dibacakan, dimohon kesediaannya untuk berdiri bagi yang mengikuti online dan juga yang untuk hadir di tempat dapat maju ke depan. Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pengurus Cabang Jakarta Barat. Pembacaan surat keputusan Dewan Pengurus Perwatusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Cabang Jakarta Barat. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Sekretaris Umum untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor SK 22/DPP/1 Romawi/2021 tentang kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan Dewan Pengurus Daerah Perwatusi Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2024. Kedua, susunan kepengurusan DPD Perwatusi Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Ketiga, DPD Perwatusi Provinsi DKI Jakarta dipersilakan agar meminta kesediaan tokoh-tokoh perorangan setempat untuk menjadi pelindung dan dewan pertimbangan. Keempat, DPD Perwatusi Provinsi DKI Jakarta akan menggerakkan masyarakat setempat untuk pembentukan DPC-DPC Perwatusi di DKI Jakarta. Kelima, keputusan ini berlaku sejak 8 Januari 2021 dan berlaku selama 3 tahun. Keenam, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2021. Dewan Pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Anita Ahutagalung, Sekretaris Umum Silvana R. Hersahara. Lampiran surat keputusan nomor 22/DPP/1 Romawi/2021 tanggal 21 Januari 2021. Susunan pengurus Dewan Pengurus Daerah Perwatusi Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2024. Dewan Kehormatan Ibu Gubernur DKI Jakarta, Pelindung Istri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Penasehat Ani Fajar, Ketua Yeni Nursanti Maulana, Wakil Ketua 1 Dian Mariana Eskom, Wakil Ketua 2 Dr. Wawan Budi Susilo SPKU, Sekretaris
Dr. Erna Kusumawati, MPD. Bendahara Haja Sri Mulyanti. Bidang-bidang pendidikan dan pelatihan, Ketua Lisniawati, anggota PENI. Bidang pelayanan, Ketua Ewa Oktarina Imron, sarjana ekonomi, anggota tidak ada. Bidang usaha dan dana, Esi Feransi, sarjana ekonomi. Bidang publikasi dan hubungan masyarakat, Ali Yusuf SH, ketua, dan Amiati Arsyad sebagai anggota. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2021, Dewan Pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Anita Ahutagalung, Sekretaris Umum Silvana R. Sahara. Surat Keputusan Nomor SK 025-DPP-Romawi 3-Romawi 2021 tentang kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan Dewan Pengurus Daerah Perwatusi Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2023. Kedua, susunan DPD Perwatusi Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2020-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, DPD Perwatusi Provinsi Jawa Tengah dipersilakan agar meminta kesediaan tokoh-tokoh perorangan setempat untuk menjadi pelindung dan Dewan Pengawas. Keempat, DPD Perwatusi Provinsi Jawa Tengah agar menggerakkan masyarakat setempat untuk pembentukan DPC-DPJ Perwatusi di Kota Semarang dan tiap kabupaten. Kelima, keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 23 Agustus 2020 dan berlaku selama 3 tahun. Keenam, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021. Dewan Pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Anita Ahutagalung, Sekretaris Umum Silvana R. Sahara. Lampiran surat keputusan nomor SK 25/DPP-3 Romawi 2021 tanggal 22 Maret 2021. Susunan pengurus Dewan Pengurus Daerah Perwatusi Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023. Pelindung Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dewan Pengawas Profesor Dr. Insinyur Edi Nur Sasongko MKom. 2. Profesor Dr. Hardono PAK Konsultan. 3. Haja Sri Lestari M. Sudiro SE SHMH. 4. Dr. Suhardiono SPOT. Ketua Dr. Gigi Bambang Priyanto SPBM. Wakil Ketua 1 Dr. Neni Mulyanti SPPD. Wakil Ketua 2 Dr. Siska Sindu Atmaja. Sekretaris Nana Noviada SEME MM. Wakil Sekretaris Yurita Eni Susanti AMD KEP. Bendahara Dr. Gigi Diana Sulantari. Wakil Bendahara Lucia Ruby Astuti SSI APT MM. Bidang-bidang pendidikan dan pelatihan, Ketua Dr. Hari Penny Julianti MKes SPKFR FISPH FISCM. Anggota 1. Prita Widyastuti SPIS FTR. 2. Tri Anawati Eskep NS. 3. Endang Widuri AMD Eskep. 4. Resi Ladina AMD KEP. Bidang pelayanan,
Ketua Dr. Eni Probosari SPGK. Anggota 1. Aprilia Setiawati AMG RD. 2. Sismoyo. 3. Hadi Supeno. 4. Diah Puspita. Bidang usaha dan dana. Ketua Fiji Jagat Teson. Anggota Dr. Gigi Lisda Trianingrum. Bidang publikasi dan humas. Ketua Dr. Agung Sudarmanto. Anggota Imam Suwito Eskom. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021. Dewan Pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Anita Anggota Galung, Sekretaris Umum Silvana R. Sahara. Surat Keputusan Nomor Eskep 29 /DPP /5 Romawi /2021 tentang kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Jakarta Barat, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan Dewan Pengurus Cabang Perwatusi Jakarta Barat masa bakti 2019-2022. Kedua, susunan kepengurusan DPC Perwatusi Jakarta Barat masa bakti 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Ketiga, mengharapkan agar DPC Perwatusi tersebut segera mulai dengan langkah-langkah kegiatan perkumpulan berpedoman pada ADART serta program kerjanya. Keempat, DPC Perwatusi Jakarta Barat dipersilakan meminta kesediaan tokoh-tokoh perorangan setempat untuk menjadi Dewan Pengawas. Kelima, keputusan ini berlaku surut sejak 25 Januari 2019 dan berlaku selama 3 tahun. Keenam, bila di kemudian hari ternyata dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021. Dewan Pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Anita Anggota Galung, Sekretaris Umum Silvana R. Sahara. Lampiran Surat Keputusan Nomor 29 /DPP /5 Romawi /2021 tanggal 4 Mei 2021. Susunan pengurus Dewan Pengurus Daerah Perwatusi Jakarta Barat masa bakti 2019-2022. Dewan Kehormatan Ibu Wali Kota Jakarta Barat. Pelindung Ibu Wakil Wali Kota Jakarta Barat. Ketua Dr. Nuri Nusbi Nuring Tias, SPKFR, Konsultan MEPIT. Wakil Ketua 1 Erna Hernawati SH. Wakil Ketua 2 Ahmad Samdani SKM MPH. Sekretaris Muhammad Nurisko Nugroho SPD. Wakil Sekretaris Jujun Junaidi Eskom. Bendahara Sri Hartini. Bidang-bidang pendidikan dan pelatihan. Ketua Prodin Satriati AR AMK SKM. Anggota Hidayanti. Bidang pelayanan. Ketua Hajah Tati Fadilah. Anggota Dumadi SKM. Sri Suwartina AMD TW SPD. Bidang usaha dan dana kosong. Bidang publikasi dan hubungan masyarakat Anete Farida. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021. Dewan Pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Anita Anggota Galung, Sekretaris Umum Silvana R. Sahara. Terima kasih Ibu Silvana. Pembacaan naskah pelantikan disertai dengan pengucapan ikrar bersama dari seluruh pengurus yang dilantik dibacakan dan dipimpin oleh Ketua Umum Perwatusi. Kepada Ibu Anita Hutagalung kami persilahkan.
Tunggu dulu ya. Kepada Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengikuti pembacaan naskah pelantikan sekaligus ikrar yang diikuti secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Rabu 5 Mei 2021 di Jakarta, saya, Ketua Umum Perkumpulan Warga Tulangsat Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus Perwatusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Cabang Jakarta Barat. Berdasarkan surat keputusan yang telah dibacakan tadi, saudara-saudari seluruh pengurus bersama mengikuti ucapan ikrar, ikutin saya. Saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saya, Pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Anita Hutagaluh. Penandatanganan berita acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu Ibu Anita Hutagaluh selaku yang melantik kami persilakan untuk mengambil tempat. Kepada Ibu Yeni Nursanti Maulana, Ketua Dewan Pengurus Daerah DKI Jakarta, kami persilakan. Kepada Ibu Iftida Yasar, SH, selaku Dewan Pengawas BPJS, kami persilakan untuk berkenan menjadi saksi dari DPP. Untuk DPD DKI Jakarta sebagai saksi kami persilakan Ibu Dian Mariana. Kepada pengurus yang sudah dilantik kembali ke posisi semula. Kepada Ibu Iftida Yasar diperkenankan untuk bergabung dengan yang dilantik. Kepada Ibu Ketua Umum Ibu Anita Hutagaluh dipersilakan tetap di tempat. Kemudian penandatanganan berita acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini akan dilakukan secara daring oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Gigi Bambang Priyanto, spesialis bedah mulut. Dan untuk itu kami mohon kesediaan sebagai saksi dari DPP Pusat, Dr. Andi Kurniawan. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Saksi dari DPD Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Hardono, pakar anatomi kesehatan, DPD. Mungkin dapat kita lihat di layar, itu ada Dr. Bambang, Dr. Gigi Bambang. Terima kasih. Kepada Dr. Andi kami minta untuk bergabung dengan yang dilantik. Kemudian penandatanganan berita acara pelantikan Dewan Pengurus Cabang Jakarta Barat kepada Ibu Anita selaku yang melantik. Kemudian kepada Bapak yang mewakili, Bapak Kormi silahkan atas nama Ketua Dr. Nuri, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sebagai saksi kami mintakan Bapak Tabrani Abi, SH, selaku saksi dari DPP, dan Ibu Yeni Nursanti Maulana, selaku saksi dari Jakarta Barat.
Kepada Ibu Anita, silahkan mengambil tempat untuk kita laksanakan foto bersama. Foto bersama ini kita akan lakukan secara sekaligus dahulu untuk ketiga Dewan Pengurus yang dilantik. Setelah itu kami mohon kesediaannya untuk masing-masing. Bisa Bu Yayu mohon dibantu untuk jaraknya dan nggak apa-apa, ini jadi satu dulu, habis ini baru. Sudah. Kemudian DKI, Ibu Anita tetap di tempat. Jakarta Barat sebentar. DKI beserta saksinya Ibu Iftida, silahkan untuk mengambil tempat. Ibu Anita di tengah, Ibu Ketua Umum, di sebelahnya adalah Ibu Ketua yang baru, Ibu Yeni, beserta saksi, silahkan. Jaraknya agak dijauhkan sedikit. Ibu Sekretaris Umum dipersilahkan ikut dan Ibu Bendahara mohon ikut. Mbak Andi sebelah Ibu Silvana. Kepada pengurus DKI dipersilahkan untuk kembali ke tempat, tetapi dan saksi untuk pengurus pusat tetap di tempat. Kemudian untuk Jakarta Barat dan beserta saksinya, monggo silahkan Dr. Andi, Pak Abi, sekaligus dengan Jawa Tengah. Jarak. Terima kasih. Kepada seluruh hadirin kami persilahkan untuk kembali ke tempat, juga Ibu Anita, Ibu Sekretaris Umum. Hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara pelantikan telah selesai. Dan marilah kita dengarkan kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan pertama, sambutan dari Ketua DPP Provinsi DKI, Ibu Yeni Nursanti Maulana. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Koordinas Bapak Hayono Isman. Yang saya hormati Pengurus Besar Perwatusi. Yang saya hormati Ketua DPP Perwatusi Ibu Anita Anasutagalung beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Ketua DPD Perwatusi seluruh Indonesia dan para Ketua DPC Perwatusi se-Indonesia, dan yang saya banggakan pengurus DPD Perwatusi DKI Jakarta, baik yang hadir hari ini secara offline dan juga yang mengikuti secara daring. Perkenankan, pertama saya mengenalkan diri. Nama saya Yeni Nursanti Maulana, yang alhamdulillah pada hari ini telah dilantik oleh Ketua Umum Perwatusi Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita sebelumnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan amanah yang diberikan kepada kami. Dan tidak lupa saya juga ingin memperkenalkan pengurus Perwatusi DKI Jakarta yang hari ini ikut acara pelantikan kali ini. Mungkin saya akan menyebutkan nama dan
mohon untuk berdiri. Yang hadir bersama saya kali ini adalah Ibu Dian Mariana sebagai Wakil Ketua 1, kemudian Ibu Erna sebagai Sekretaris, kemudian ada Ibu Haja Sri Mulyanti sebagai Bendahara. Yang lainnya alhamdulillah mudah-mudahan mengikuti secara daring. Kemudian terakhir mungkin tidak lupa kami mohon arahan dan bimbingan dari Ibu beserta pengurus. Semoga Perwatusi DKI Jakarta lebih baik dan menjadikan warga sehat dan Indonesia maju. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada DPC Jakarta Barat yang bersama kami juga dilantik hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan baik di masa yang akan datang. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni kami ucapkan. Sambutan kedua yang akan dibawakan oleh Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Gigi Bambang Priyanto, spesialis bedah mulut, yang dalam hal ini akan dilakukan secara daring. Monggo Dok, dipersilakan waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Haryono Isman selaku Ketua Kormi, yang kami hormati Ibu Anita Hutagalung Ketua Perwatusi Pusat, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Perwatusi Pusat, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Daerah Khusus Ibu Kota, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Perwatusi Jakarta Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin baik offline maupun yang online, dan tidak ketinggalan yang kami sayangi Bapak Ibu pengurus Perwatusi Jawa Tengah. Marilah kita secara bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua, yang sampai saat pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saling berjumpa, saling mengikuti acara pelantikan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami lebih bersyukur dan bangga karena pada acara pelantikan pengurus Perwatusi kali ini ternyata ada 3 unit yang berasal dari kota dan hanya 1 kami yang berasal dari desa. Untuk itu kami berterima kasih pada panitia penyelenggara. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita menyadari dan merasakan bersama bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini luar biasa untuk kehidupan manusia pada umumnya, termasuk juga untuk kita berorganisasi. Tentu kita akan mengalami banyak kendala dalam menjalankan visi misi Perwatusi untuk kepentingan masyarakat. Namun kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa. Kita tetap harus bergerak dan harus bangkit walaupun dengan keterbatasan ini. Juga kita harus bisa mencari jalan keluar dengan berbagai cara kreasi dan inovasi supaya kita bisa tetap menjalankan program-program Perwatusi pada umumnya. Sambil berdoa agar masa pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Bapak Ibu yang berbahagia, bila mana pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, perkenankanlah kami dari Perwatusi Jawa Tengah menyampaikan usulan. Berilah kami kesempatan dan kepercayaan kepada Perwatusi Jawa Tengah untuk menjadi tuan rumah atau panitia pelaksana Munas keempat Perwatusi, mungkin pada tahun 2024. Pertimbangan kami antara lain, terima kasih Pak Haryono, pertimbangan kami antara lain SDM kami memadai dan cukup berpengalaman, dan juga ini sebagai rangsangan untuk kami supaya tetap aktif walau dalam keterbatasan yang kita alami. Juga menghindari agar kegiatan organisasi itu tidak Jakarta sentris, berilah kesempatan pada daerah. Dan juga daerah kami cukup kondusif untuk melakukan perhelatan berskala nasional maupun internasional. Secara geografis, letak kota Semarang itu hampir di tengah-tengah Indonesia, jadi mudah dijangkau dari berbagai daerah.
Juga kami bertujuan untuk lebih mempopulerkan Perwatusi pada daerah kami. Jadi masyarakat itu bisa katakanlah demam Perwatusi. Kiranya Ibu Anita Huta Galung dan Profesor Errol Huta Galung dan juga Buya Profesor Ikram Syah beserta Ibu Alwisma sudah pernah beberapa kali mengunjungi ke tempat kami. Ini untuk bisa dijadikan referensi. Kami menaruh harapan semoga usulan kami ini dapat terrealisasikan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sambutan kami. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata kami ucapkan terima kasih atas pelantikan pengurus Perwatusi. Selamat bekerja. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bambang. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua DPC Jakarta Barat oleh Dr. Nuri, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Waktu kami persilakan. Sambutan beliau akan disampaikan secara daring pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang terhormat Ketua Umum Kormi Bapak Hayono Isman, Dewan Pengawas Perwatusi, Bu Anita, Ketua Umum Perwatusi, dan seluruh jajaran pengurus Pusat Perwatusi, Ketua Umum Perwatusi DKI Jakarta, Ibu, terima kasih sudah Ibu Yani sudah mengajak nanti kami bekerja sama. Para anggota jajaran DPD Jakarta Barat, panitia dan para hadirin semua. Perkenalkan, saya Nuri. Saya tentu saja mengenal osteoporosis sebagai disiplin bagian dari disiplin ilmu saya. Dengan kepengurusan yang saya baca sudah sejak sekitar 20 tahunan, ilmu ini pastinya lebih dari 20 tahun dan saya mengikuti Prof. Iam dari awal. Senang sekali bisa bergabung, sangat mendapatkan suatu kehormatan diminta Bu Anita untuk bergabung di sini. Tentu saja di era pandemi ini orang makin tidak bergerak. Seperti saya harus memberikan kuliah daring paling tidak 5 kali atau 3 kali 2,5 jam. Artinya saya duduk. Jadi ini adalah suatu tantangan di era pandemi. Jadi mari kita kemudian mencari upaya untuk tetap menabung tulang pada era pandemi. Oleh karena itu, Ibu Anita, yang bisa saya janjikan adalah tetap menjaga visi dan misi Perwatusi dengan sinergi, dengan seluruh kekuatan yang ada, dengan seluruh mekanisme yang ada. Oleh karena itu yang saya ajak bergabung pada wilayah yang Ibu percayakan kepada kami adalah orang-orang yang bisa kita andalkan untuk bidangnya. Dengan demikian kita bisa tetap melakukan seluruh visi dan misi dalam sinergi. Itu saja yang bisa kami janjikan dalam waktu yang singkat. Kami akan menyelenggarakan atau mengadakan koordinasi, karena koordinasi ini yang penting untuk terselenggaranya seluruh dan terlaksananya seluruh misi dan visi dan misi dalam sinergi. Wassalamualaikum, salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nuri dengan kerudung merahnya yang cantik tentunya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Perwatusi Ibu Anita Huta Galung. Waktu kami persilakan. Yang terhormat Bapak Hayono Isman, Ketua Umum Korminas, yang terhormat Dewan Pengawas Perwatusi, yang terhormat pengurus pusat dan daerah, yang terhormat anggota Perwatusi, baik yang offline dan juga yang online. Salam sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir dalam pelantikan pengurus pusat Perwatusi periode 2021 dan 2024. Alhamdulillah kita berhasil melaksanakan pelantikan pengurusan pusat dan daerah Perwatusi 2021-2024 di tengah kesulitan kita untuk berkumpul karena pandemi yang masih terus melanda. Dalam masa pandemi ini kita harus semakin solid dan inovatif untuk merancang kerja bersama dan semakin besar demi terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki tulang kuat dan sehat, juga terhindar dari penyakit osteoporosis. Dalam kepengurusan kali ini kita harus menjadi momentum kerja bersama kita untuk memastikan kesadaran seluruh rakyat Indonesia untuk berani, mau, dan mampu melawan osteoporosis bersama Perwatusi. Untuk itulah dalam program kita ke depan, kita akan terus mengajak seluruh pemangku kepentingan di negeri ini, baik pemerintah pusat dan daerah juga swasta, untuk bersama-sama mencanangkan gerakan Indonesia melawan osteoporosis bersama Perwatusi. Banyak mimpi besar dan kerja besar yang akan kita lakukan di periode kali ini di seluruh Indonesia agar keberadaan Perwatusi menjadi semakin penting sebagai garda terdepan dalam menyehatkan tulang bangsa Indonesia. Begitu besar tantangan yang kita hadapi dalam masa pandemi ini, tetapi insya Allah dengan bergandengan tangan bersama dan semangat, kita tentu mampu berbuat banyak bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi lonjakan osteoporosis di masa depan, sehingga kita siap untuk tetap sehat dengan tulang yang kuat. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh pengurus baik yang lama maupun yang baru atas kesediaannya bersama Perwatusi menyehatkan tulang bangsa Indonesia. Selamat bertugas bagi pengurus baik yang di pusat dan daerah. Dengan bekerja bersama, kita mampu mewujudkan cita-cita Indonesia melawan osteoporosis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Anita. Hadirin sekalian, sambutan terakhir sekaligus sambutan kehormatan bagi Perwatusi disampaikan oleh Ketua Umum Korminas, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Nasional. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hayono Isman, sekaligus juga ucapan terima kasih dari seluruh pengurus Perwatusi bahwa Bapak selalu mendukung kami dari mulai Munas sampai dengan pelantikan hari ini. Untuk itu kepada Bapak Hayono Isman, waktu kami persilahkan. Suaranya tidak terdengar. Nah, sudah nyala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia. Dan izinkan saya menyampaikan salamnya Kormi. Salam sehat, bugar, gembira. Yang saya hormati Dewan Pengawas Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Perwatusi beserta jajaran DPP, yang saya hormati dan saya banggakan, pimpinan DPD dan DTC Perwatusi yang hadir secara offline maupun online, hadirin hadirat yang berbahagia. Tentunya pertama-tama atas nama Kormi Nasional, saya mengucapkan selamat kepada
Ibu Yeni Maulana yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, kepada Dr. Gigi Bambang Priyanto, Ketua DPD Perwatusi Jawa Tengah, kepada Dr. Nuri, DPC Jakarta Barat, dan last but not least kepada pengurus DPP Perwatusi yang baru saja dilantik oleh Ketua Umum Perwatusi. Bapak Ibu, atau tepatnya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, karena di sini mayoritasnya ibu-ibu, saya melihat, mencermati bahwa Perwatusi ini organisasi olahraga yang tidak pernah takut dengan COVID-19. Semangatnya tidak pernah luntur sedikit pun. Sehingga pada sore hari ini, alhamdulillah, kita menyaksikan kegiatan penting bagi masyarakat. Kalau di KONI, di olahraga prestasi, umur dibatasi kepada umur para atlet. Namun, di olahraga masyarakat, umur tidak menjadi batasan. Dari anak, remaja, dewasa, sampai dengan lanjut usia. Itulah para atletnya olahraga masyarakat yang kita sebut dengan pegiat olahraga, atau dalam bahasa Inggrisnya sport activist, aktivis olahraga. Dan kita sebagai aktivis olahraga, sebagai pegiat olahraga, sungguh merasa bangga kita dapat mendharma baktikan waktu kita, tenaga pikiran, bahkan dana kita sumbangkan kepada kegiatan tanpa pamrih. Itulah semangat yang ada di olahraga masyarakat. Pada keputusan yang kedua adalah menetapkan Indonesia Bugar 2020-2045. Tadi di chatting virtual ini saya menyampaikan tema pelantikan ini keren. Karena di sana temanya sangat jelas adalah sinergi. Bagaimana dengan tulang yang sehat kita membangun bangsa yang kuat. Dan itulah target Indonesia Bugar 2045, di mana para peserta musyawarah nasional luar biasa, termasuk Perwatusi di dalamnya, memiliki tekad yang sangat kuat untuk memastikan di tahun 2045 Indonesia menjadi bangsa yang bugar. Sekarang ini belum. Sekarang ini kita bangsa yang sehat, tapi belum bugar. Sehat belum tentu bugar. Bugar sudah pasti sehat. Hanya untuk menjadi bugar, kita harus sehat terlebih dahulu. Untuk nanti secara bersamaan kita membangun rasa gembira apapun situasi keluarga, situasi masyarakat, situasi bangsa, kita harus berhati gembira. Karena kita meyakini dengan hati yang gembira, walaupun kita susah, insya Allah berbagai masalah satu persatu bisa kita atasi. Bapak Ibu, para pegiat olahraga, Perwatusi yang berbahagia. Sebagai informasi, insya Allah PON-nya olahraga masyarakat, yaitu Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Nasional yang ke-6, akan diselenggarakan di tahun 2022 pada bulan Juni dan Juli di Palembang, Sumatera Selatan. Fornas kali ini juga saya rasa
informasi yang berharga bagi DPC Prawatusi Jakarta Barat. Fornas ke-6 kali ini akan secara resmi mengundang tidak hanya Kormi Provinsi, tetapi Kormi Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu harapan saya, Kormi Jakarta Barat dan Prawatusi Jakarta Barat dan Prawatusi Kabupaten Kota lainnya, kalau belum, silahkan mendaftarkan diri untuk berhimpun baik di Kormi Provinsi bagi tingkat provinsi dan di Kormi Kabupaten dan Kota bagi Prawatusi tingkat kabupaten dan kota. Karena harapan Kormi nasional, para pegiat olahraga yang berada di kabupaten dan kota, pegiat olahraga Prawatusi dapat hadir di Fornas 6 Palembang. Jadi ini salah satu hal yang menurut hemat saya terobosan yang insya Allah membawa keberkahan, karena dengan demikian kekuatan olahraga masyarakat akan menjadi salah satu kekuatan bangsa untuk memastikan Indonesia juga 2045 pada saat kita memperingati 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh kalah dengan bangsa-bangsa yang lain dalam hal kebugaran, karena kita ketahui sebagai contoh, bangsa China itu bisa maju, bisa mengejar ketinggalannya dari Amerika Serikat dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, karena tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Berkat kebugaran yang ada di masyarakatnya. Amerika sekarang ini menjadi masyarakat yang tidak bugar lagi, menjadi masyarakat obes. Berbeda dengan Amerika di tahun 60-an, di mana Amerika memberikan perhatian yang besar kepada physical fitness. Bapak Ibu pegiat olahraga Prawatusi yang saya banggakan dan saya hormati, minggu lalu kami melakukan audiensi virtual dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Salah satu yang kami gembira adalah pernyataan beliau, di mana beliau mengatakan akan ada reformasi di Kementerian Kesehatan. Akan ada perubahan yang selama ini Kementerian Kesehatan itu programnya berat kepada kuratif, 90% itu kuratif. Oleh Pak Menteri Kesehatan akan dirubah untuk mengedepankan program preventif dan promotif. Saya katakan kepada Pak Menteri pada saat itu ide yang brilian Pak Menteri, itulah harapan kami di olahraga masyarakat, karena seperti yang Bapak katakan, preventif lebih murah daripada kuratif. Selain murah, preventif juga meningkatkan produktivitas masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya murah, tetapi dampak positifnya adalah peningkatan produktivitas dan mampu mengatasi berbagai masalah di era demokrasi dan keterbukaan yang kita jalankan sekarang. Hanya sayangnya Pak Menteri bicara hanya di hadapan pengurus Kormi nasional. Saya berharap Pak Menteri berkenan untuk berbicara dengan semua induk-induk olahraga yang berhimpun di Kormi dan jajaran Kormi dari provinsi sampai dengan kabupaten dan kota. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pernyataan ini menurut hemat saya pernyataan yang luar biasa, pernyataan yang penting, sehingga
apabila ini dijalankan secara konsekuen dan konsisten oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, maka kita yakin biaya BPJS Kesehatan akan berkurang. Pemerintah tidak lagi di masa depan perlu menoboki biaya perawatan dari masyarakat yang menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit tidak menular, yang bisa dicegah melalui olahraga. Di samping tentunya kegiatan-kegiatan lainnya seperti gizi dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, di era pandemi ini, di era musibah ini, ada hikmah yang kita saksikan. Insya Allah menjadi berkah. Ternyata di era COVID ini, orang bugar lebih mampu melawan COVID-19 daripada orang yang tidak bugar. Dan ternyata dari berbagai kasus vaksinasi, di mana orang setelah divaksin ternyata masih bisa kena juga. Ini membuktikan bahwa vaksinasi tidak cukup. Kita harus bertumpu kepada kekuatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita untuk mampu memperkuat sistem imun kita. Dan itu hanya bisa dicapai secara optimal melalui olahraga yang memang sudah ada di senam Perwatusi yang secara teratur selama pandemi ini ditayangkan melalui virtual. Perwatusi luar biasa. Sekarang saja semangatnya masih seperti ini, kita lihat baik sekali. Dan insya Allah setelah pandemi ini pergi, semangat Perwatusi akan semakin hebat untuk memastikan anak-anak kita, remaja kita, dari sejak awal menjadi manusia yang juga bisa mencegah terjadinya osteoporosis. Maka itu saya berharap di Fornas 6 tahun depan, di samping kategori bagi usia lanjut atau kita lebih suka disebut senior citizen, kita boleh berumur, tetapi semangat kita tidak kalah dengan yang muda-muda. Juga dihadirkan kategori anak dan remaja di Fornas 6 Palembang. Karena kita ketahui bersama, kebugaran tidak bisa dibangun secara instan. Kebugaran harus dibangun sejak usia dini. Salah satunya melalui senam Perwatusi yang dikhususkan bagi anak dan remaja sehingga tulang mereka sehat dan kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga para pengurus yang baru saja dilantik, baik DPP, DPD DKI Jakarta, DPD Jawa Tengah, dan DPC Jakarta Barat senantiasa diberi kekuatan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk senantiasa sukses dalam menjalankan tugasnya bagi keluarga di rumah, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hayono Isman yang telah menyampaikan sambutannya. Tentunya angin segar telah dihembuskan untuk Perwatusi dengan apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Hayono, bahwa pemerintah akan lebih menggiatkan upaya prevention dan promotif, yang tentunya ini merupakan sejalan kegiatan dengan visi dan misi dari Perwatusi. Untuk itu selanjutnya adalah acara kita adalah pembacaan doa oleh Bapak Otto Nasri. Waktu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa ini secara agama Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzati wa majidika qarib. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pemurah, puji dan syukur ya Allah atas ridho dan perkenan-Mu kami dapat melaksanakan pelantikan pengurus pusat dan daerah Perwatusi 2021 dan 2024. Atas perkenan-Mu pula lah kami hadir dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, izinkan kami dan ridhoi niat tulus ikhlas kami di Perwatusi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia agar memiliki tulang sehat dan kuat. Ya Allah, ya Rabb, anugerahlah pemimpin kami dan seluruh pengurus Perwatusi kesehatan dan kelapangan hati agar dapat terus berikhtiar untuk masyarakat luas. Ya Allah, perkenankanlah segala doa kami dan ridhoi semua ikhtiar dan kerja kami. Rabbana hablana min azwatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oto. Hadirin yang berbahagia, baik yang hadir di Hotel Arosa ini dan juga yang telah hadir mengikuti seluruh rangkaian acara melalui daring, dengan telah dibacakannya doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan DPP, DPD, dan DPC Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Atas nama penyelenggara diucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Bersama Perwatusi, Indonesia melawan osteoporosis. Saya Ida Wisnu Baroto undur diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin kita ada baiknya untuk dokumentasi kita akan melakukan sesi foto bersama yang dimulai dari DPP. Mungkin Ibu Anita, persilahkan. Jadi mohon bantuannya untuk mengatur jaraknya supaya formasinya lebih baik lagi. Ya, nanti ada yang di belakang. Ibu Anita di tengah, diapit oleh Sekum, Bendahara. Oh, ada wakil itu enggak ya, wakil ketua? Ada yang duduk kali ya? Boleh, Ibu. Iya, kurang maju kayaknya. Lebih maju kali, kursinya lebih maju sedikit. Oh, mau mundur malahan. Maju sedikit aja. Nah, jaraknya agak dijauhin aja. Nanti kita bisa mengisi di sini. Ya. Kaisa. Sebelahnya Sekum.
Ibu Anita akan diapit oleh bendahara mungkin. Bendahara dulu, bendahara di sebelah Bu Ita. Oke, ini satu lagi mungkin ada ketua, wakil ketua nggak ada ya? Kalau ada Dokter Andi, nah ini tadi keluar soalnya Dokter Andi, maaf ya. Nah, mungkin juga Dokter Abi, Pak Abi boleh satu di sini ketua bidang sekarang. Ketua bidang Bapak Abi satu di sini. Ketua bidang satu lagi bisa di situ. Ibu Iftida, monggo silahkan. Bu Iftida, satu lagi. Tempelan di situ ya. Yes, ketua Pak Abi, Dokter Ade masih ada nanti di depan. Atau enggak Dokter Ade di tengah, Dokter Ade menghindari di depan. Kita sebelahan Dokter Ade. Pak Abi monggo duduk sama Bu Iftida sekalian. Pak Abi silahkan. Ya, ketua bidang. Iya, ketua bidang.
Dalam. Jangan nanya saya. Wah, tanya siapa? Oh ini Gary ditanya. Ibu Ita. Di bawah. Tapi ada snack.